Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga merahmati dan Allah muliakan, melanjutkan kajian kita terkait uang digital yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan beberapa poin. Di antaranya, satu, kita sudah mempelajari apa itu uang digital. Kemudian yang kedua, faktor-faktor penggunaan uang digital yang diantaranya karena kepraktisan, keamanan, dan secara khusus karena banyak diskonnya. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk transaksi digital. Di situ ada e-money yang dikeluarkan oleh bank-bank BUMN. Bentuknya adalah kartu yang ada chipnya. Kemudian yang kedua ada e-wallet atau dompet digital. Kalau e-money tadi lebih mudahnya kartu e-tol, walaupun kegunaannya tidak hanya untuk bayar tol. Kemudian kalau e-wallet yang sering kita gunakan misal ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah e-commerce atau marketplace yang kita pahami sebagai pasar digital. Kemudian yang keempat, kita juga sudah membahas bagaimana perkembangan transaksi yang dimulai dari barter, tukar menukar barang dengan barang, kemudian bergeser menjadi penggunaan emas dan perak, yang di situ ditandai dari dua peradaban besar. Peradaban Romawi sebagai peradaban yang pertama kali menggunakan emas sebagai alat transaksinya. Bahkan kata dinar itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari kata serapan bahasa Romawi, yaitu denarius, yang kita artikan kemarin. Napa denarius itu, Bu? 10. Oke. Baik. Kemudian yang kedua adalah uang dirham, yang itu terbuat dari perak dan digunakan pertama kali oleh peradaban Persia. Dan kata dirham juga bukan dari bahasa Arab, tapi diambil dari bahasa Yunani, dari kata drachma.
kemudian banyak digunakan oleh orang-orang Persia. Maka bangsa Arab yang hidup di tengah dua peradaban besar, mau tidak mau mereka harus melakukan perdagangan kedua peradaban itu. Ketika mereka berada di musim dingin, mereka berdagang ke Yaman, yang pada saat itu Yaman menggunakan dinar sebagai mata uangnya, bagian dari wilayah kekuasaan Romawi. Sedangkan pada musim panas mereka berdagang ke Syam, dan Syam pada saat itu menggunakan dirham karena bagian dari wilayah peradaban Persia atau bangsa Persia. Kemudian setelah transaksi itu dilakukan dengan emas dan perak, maka kemudian bergeser menjadi uang kertas yang secara ringkas kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini akibat dari keserakahan Amerika Serikat yang mencetak dolar seenaknya saja, mencetak dolar semaunya pasca terjadi Perang Dunia Kedua, dan dolar itu tidak di backup atau tidak dilandasi oleh emas, sehingga kemudian terjadi hyperinflasi. Dan pada tahun 1971 kemudian Amerika menerbitkan legal tender, yang pada intinya Amerika memaksa dalam tanda kutip seluruh negara-negara yang ada di dunia untuk mau menggunakan uang fiat, uang yang tidak ada backup emasnya, sehingga uang fiat itu hanya di backup oleh dua hal, militer dan politik, yang kemarin sudah kita contohkan, termasuk Indonesia yang dulu uangnya pertama kali dikeluarkan oleh BNI 1946 itu di backup oleh emas. Tapi kemudian ketika bank sentralnya diubah dari BNI menjadi Bank Indonesia, maka kemudian uang Indonesia tidak lagi di backup oleh emas, bahkan Indonesia mewarisi hutangnya Hindia dan Belanda. Kemudian juga yang terjadi di 2006 di Irak, ketika Presiden Irak Saddam Hussein memerintahkan kepada semua negara yang ingin beli emas dari Irak harus membeli minyak, membeli minyak dari Irak harus menggunakan emas, tidak boleh pakai dolar. Maka pada saat itu Amerika marah, kemudian membuat satu tuduhan yang tidak berdasar bahwasanya Irak punya senjata pemusnah massal. Kemudian tahun 2011 giliran Libya, ketika Muammar Gaddafi ingin membuat satu mata uang khusus untuk negara-negara Afrika yang mata uang itu terbuat dari emas atau dinar, maka kemudian ini mengganggu stabilitas dolar, sehingga beliau pun juga akhirnya digulingkan. Jadi emas ini di satu sisi berharga, punya nilai intrinsik. Mohon maaf kalau kemarin saya salah ngomong intristik, sudah diingatkan oleh jamaah atau suhun. Yang benar adalah nilai intrinsik, nilai real dari bahan yang digunakan untuk uang tersebut. Emas satu sisi sesuatu yang sangat berharga, bahkan disebutkan dalam Al-Quran pertama kali ketika menyebutkan syahwat. Syahwat itu adalah harta atau kekayaan
yang sangat dicintai oleh manusia, yang pertama adalah ad-dhahab atau emas. Tapi di sisi yang lain ternyata emas itu juga bisa menimbulkan konflik, sebagaimana yang terjadi di Sudan. Kita lihat bagaimana antara dua jenderal, dua panglima tertinggi militer punya masing-masing kepentingan khusus untuk menguasai emas. Yang satu, salah satunya didanai oleh negara Uni Emirat Arab, karena Uni Emirat Arab bisa kaya seperti itu salah satunya karena emas yang mereka ambil dari Sudan. Maka pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, apakah uang digital itu dihukumi sama dengan uang kartal? Uang kartal itu uang fisik yang kita pegang itu, Bu. Uang kertas, uang logam, yang penting berupa fisik, itu namanya uang kartal. Kemudian yang kedua, apa akad yang sesuai ketika kita sedang melakukan top up imani? Jadi akad yang kita gunakan itu sebenarnya apa? Apakah hutang, titipan, atau tukar menukar? Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah memutuskan atau sudah menyimpulkan akad yang paling sesuai, maka di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati ketika menjalankan akad tersebut. Maka sebagaimana seperti sebelumnya, ketika akan membahas persoalan temporer atau kontemporer, yang kita lakukan pertama kali adalah tasawur, harus mendapatkan gambaran yang utuh, diantaranya dari imani atau uang digital. Ini berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari beberapa sumber. Yang pertama, imani itu sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi. Jadi langsung kalau jenengan cek di websitenya OJK atau Bank Indonesia, ketika mereka menyampaikan informasi tentang imani, maka yang pertama kali imani itu pengganti dari uang tunai. Ini sudah jelas. Kemudian yang kedua, alat pembayaran yang diresmikan pemerintah. Jadi sebenarnya dengan dua definisi ini, Bu, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa uang digital itu kedudukannya sama dengan uang. Karena memang sesuatu itu bisa disebut sebagai uang ketika benda tersebut bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Kemudian yang kedua, jika benda tersebut disepakati secara bersama, bahkan diresmikan oleh pemerintah. Jadi sekarang ini kita, Pak, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita harus menggunakan uang kartal atau uang fiat tadi yang tidak ada backup emasnya. Senang tidak senang, Pak? Walaupun jenengan sekarang sudah tahu bahwasannya sebenarnya uang fiat itu tidak ada nilainya, hanya kertas yang ditulisi nominal yang nolnya berjejer. Kalau sekarang ada wacana nolnya itu dihilangkan, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak berharga.
Tapi karena kertas itu kemudian sudah disepakati oleh masyarakat sebagai alat transaksi, apalagi ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran yang resmi, maka secara terpaksa kita harus menyebut kertas itu sebagai uang. Baik, kemudian yang ketiga, e-money itu bisa diisi dengan top up deposit. Maka nanti kita juga akan bahas bagaimana status biaya admin ketika jenengan top up e-money. Ada Pak biaya adminnya? Berapa? Nah, tergantung jenengan top up-nya di mana. E-money ini kan miliknya bank. Jenengan top up di ATM, dengan top up di M-Banking, dengan top up di Indomaret, itu biaya adminnya berbeda-beda. Ada yang 1.000, ada yang 1.500, 2.500 dan sebagainya. Kemudian yang keempat, uang elektronik itu atau uang digital dapat digunakan oleh siapa saja yang memegang kartunya. Uang elektronik ini ada passwordnya Pak? Tidak ada, gitu. Jadi jenengan kalau sudah pegang kartu ini, walaupun bukan pemiliknya, jenengan bisa gunakan. Berarti ini sama tidak Pak dengan uang? Sama. Kalau ada uang jatuh 5.000, apakah makainya harus pakai password? Tidak. Asal jenengan ambil, jenengan belikan cilok sudah bisa. Dan yang kelima, tidak ada biaya bulanan. Dan yang terakhir, uang itu berfungsi ketika digunakan transaksi barang atau jasa. Jadi ini Bu, tasawur atau gambaran lengkap dari e-money. Sehingga dari gambaran ini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan satu kesimpulan bahwa e-money itu sama dengan uang kartal. Karena baik uang kartal maupun uang digital itu bisa digunakan oleh siapa saja yang memegangnya. Uang kartal juga tidak ada biaya bulanannya, dan uang kartal itu baru bernilai kalau jenengan sudah gunakan transaksi. Karena memang itu kan Pak, hakikat rezeki kita. Hakikat rezeki kita itu apa yang sudah kita manfaatkan. Makanan itu baru menjadi rizki kalau sudah kita makan. Baju itu rezeki kita kalau sudah kita gunakan. Maka sama dengan uang ini Pak, ratusan juta tabungan jenengan atau bahkan sampai miliaran itu belum menjadi rezeki panjenengan sampai jenengan benar-benar gunakan. Sawangane mawon wae tulisane ngoten nggih, saldune kata. Tapi ya tidak mungkin kita itu langsung menggunakan sebegitu banyak saldo, kecuali untuk keperluan tertentu, misalnya bangun rumah, tumbas tanah dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kalau kita kembalikan ke definisi uang menurut Otoritas Jasa Keuangan, segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sehingga kalau kita kembalikan ke sejarahnya lagi Bu, ada benda-benda tertentu yang dulunya itu dianggap sebagai uang, tapi di zaman sekarang tidak berlaku lagi. Napa niku? Dulu uang Bu, tapi sekarang sudah nggak dianggap sebagai uang, tidak bisa dijadikan alat transaksi. Apa itu? Emas, perak. Ini di zaman silam seperti itu. Begitu juga ada benda-benda yang dulunya tidak dianggap sebagai uang, tapi di zaman sekarang justru digunakan sebagai uang. Contohnya apa? Kertas dan tembaga. Uang logam itu kan terbuat dari tembaga.
Maka dengan demikian penggunaan benda sebagai uang itu kembali kepada kebutuhan zamannya. Dulu tidak ada uang digital, Bu. Sekarang ada yang namanya uang digital. Dan kita tidak tahu beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi mungkin akan muncul jenis uang-uang yang baru. Sehingga dalam menetapkan hukum uang ini harus mengikuti perkembangan zaman. Maka ada satu perkataan dari Imam Malik. Ada satu perkataan dari Imam Malik. Beliau mengatakan, walau annan nasa ajazu bainahumul juluda. Kalau seandainya masyarakat itu menyepakati julud niku napa? Kulit. Kalau seandainya masyarakat itu menyepakati kulit, hatta takuna laha sikkah wa aina, kulit itu dijadikan sebagai uang, yang itu mereka sepakati dan diresmikan. Apa kata Imam Malik? La karih tuha antuba'a biddahabi wal fiddati nadhiratan. Aku tidak sepakat kalau seandainya kulit itu digunakan untuk membeli emas dan perak secara tidak tunai. Dengan paham, Bu? Apa ini maksudnya? Yang pertama, Imam Malik mengatakan bahwa benda itu dianggap sebagai uang sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Jadi kalau seandainya itu nanti kulit, Bu, mungkin masyarakat negara mana menjadikan kulit sebagai uang, maka mau tidak mau kulit ini jadi uang. Atau mungkin nanti batu misalnya, koro-koro batu niku dadi duit, atau godong niku dadi duit. Asal niku pun disepakati bersama oleh masyarakat, maka itu harus diterima sebagai uang. Kemudian yang kedua, apa maksud dari perkataan beliau? Aku tidak sepakat, tidak mau jika digunakan untuk membeli emas dan perak secara tidak tunai. Nah, ini kembali lagi, Bu, kepada hadis yang sudah sering kami ulangi. Nabi mengatakan, idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum. Jika benda yang kalian transaksikan itu jenisnya berbeda, berarti kulit ditukar dengan emas, ini kan berbeda jenisnya. Kata Imam Malik, kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum, juallah semau kalian, idza kana yadan biyadin, tapi dengan syarat harus dilakukan secara cash atau tunai. Jadi kalau bendanya itu berbeda, harus dilakukan secara cash, walaupun mungkin nominalnya boleh tidak sama. Tapi kalau jenisnya sama, maka nominalnya harus sama dan harus dilakukan secara naqdan atau yadan biyadin, cash. Maka dari sini kita memahami, Bapak Ibu sekalian, bahwa uang digital itu bisa dihukumi sama dengan uang kartal. Karena dalam beberapa referensi sekarang tidak ada, Bu, yang menyebutkan syarat sesuatu itu disebut sebagai uang harus di-backup oleh emas. Lagi-lagi kita ini tertawan oleh sistem yang dulu kami sebutkan sebagai muslim zimmi, muslim yang tertawan oleh sistem. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan payah. Baik, berikutnya kita masuk akad top up imani. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa uang digital itu statusnya derajatnya sama dengan uang kartal.
Lalu bagaimana ketika kita top up imani, mengisi saldo, itu apa akad yang kita gunakan? Baik, di sini ada 3 pilihan akad yang menurut para ulama sesuai diterapkan dalam top up imani. Yang pertama adalah akad qard. Akad qard ini adalah akad hutang piutang. Jadi ketika jenengan isi saldo etol, kalau menggunakan akad ini sama saja jenengan telah menghutangi pihak bank. Jenengan bukan nitip duit Bu, tapi ngutangi pihak bank. Nanti akan kami jelaskan bagaimana logikanya. Kenapa bisa kita itu dianggap sebagai orang yang ngutangi bank? Dan kalau memang itu adalah akad qard, di antara konsekuensinya, kalau ada manfaat yang kita dapatkan, misal berupa potongan harga, maka potongan harga itu dianggap sebagai riba. Ini konsekuensi kalau memang akad yang benar itu adalah akad qard. Kemudian yang kedua, akad wadiah atau titipan. Jenengan ngisi saldo berarti jenengan sedang nitip uang ke bank. Tapi dalam akad wadiah itu para ulama menyebutkan ada satu syarat mutlak bahwa barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi kecuali ada izin secara eksplisit. Jadi jenengan kalau dititipi barang tidak boleh dan tidak bisa menggunakan seenaknya Pak, sampai jenengan izin terlebih dahulu. Maka pertanyaannya, ketika bank menggunakan uang nasabah, apakah perlu izin dulu ke mereka? Tidak. Jenengan tidak tahu uang jenengan itu digunakan apa oleh pihak bank. Yang jelas ya mungkin untuk operasional atau mungkin untuk menyalurkan kredit dan lain sebagainya, tapi pihak bank tidak izin kepada nasabah ketika menggunakan uangnya. Berarti nanti akan kita lihat apakah ini bisa sesuai atau tidak. Dan yang terakhir adalah akad sorof, akan tukar menukar antara uang dengan uang, mata uang dengan mata uang. Baik, sekarang kalau kita logikakan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah akad qard hutang. Misal ada pihak A dan pihak B. Pihak A ini adalah si pemilik uang yang melakukan top up. Ini kita masuk di akad hutang dulu Pak. Berarti ketika si A ini melakukan top up, berarti dia ngutangi ke pihak B atau bank B. Maka ketika terjadi proses hutang piutang ini, terjadi perpindahan fisik uang dari dompetnya si A masuk ke dompetnya si B. Kalau misalnya pada saat itu Bu, si A hanya punya uang 50.000, kemudian dihutangkan ke pihak B, maka pertanyaannya, apakah masih ada uang di dompetnya si A? Tidak ada. Kalau di dompetnya si A sudah tidak ada uang, maka logikanya A bisa belanja atau tidak? Tidak bisa belanja. A tidak bisa belanja karena uangnya itu sudah diserahkan ke pihak B. Karena memang hutang itu kan menjadi pergantian kepemilikan barang, tapi tidak permanen, hanya temporer saja. Baik, kalau memang dengan akad hutang itu berarti si A sudah tidak punya uang karena dihutangkan ke B, dan otomatis dia tidak bisa belanja,
Tapi pada kenyataannya ketika A top up ke B, apakah si A masih bisa belanja, Bu? Masih bisa belanja. Berarti cocok nopo mboten lek jenengan niku top up menggunakan akad utang piutang? Tidak cocok. Tidak cocok. Kenapa? Karena logikanya kalau utangi seharusnya duwe pindah. Lek duwe pindah jenengan mboten gak ada duit. Lek mboten gak ada duit berarti mboten saged belanja. Tapi faktanya jenengan top up, justru dengan uang yang di top upkan itu jenengan justru bisa belanja. Berarti kesimpulannya yang pertama, akad qard atau utang tidak cocok digunakan untuk top up iman. Baik, kemudian yang kedua, menggunakan akad wadiah. Berarti pihak A menitipkan uangnya ke pihak B. Terjadi perpindahan uang, Bu? Terjadi perpindahan uang. Maka pada saat itu uangnya si A sudah tidak ada lagi, karena sudah dititipkan kepada pihak B. Berarti kalau nitip hanya nitip, Bu, tanpa pesan sesuatu. Mbak, aku nitip, aku nitip, tapi tidak bilang nanti belanjakan ini dan itu, tidak, hanya titip saja. Baik, ketika jenengan titipkan uang itu, jenengan sudah tidak pegang uang, berarti tidak bisa belanja. Betul ya? Nah, maka akad wadiah ini kalau diterapkan untuk top up, kira-kira cocok nama betul? Tidak cocok. Kenapa? Karena lagi-lagi orang yang menitipkan uang dalam tanda kutip top up tadi justru bisa belanja atau tidak? Bisa. Bisa belanja. Padahal seharusnya kan tidak bisa karena uangnya sudah dititipkan. Apalagi tadi kami sampaikan bahwa dalam akad wadiah itu uang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Walaupun nanti akan kita tunjukkan, Pak, wadiah itu ada dua. Ada wadiah yadul amanah dan ada wadiah yadul domanah. Kalau wadiah yadul amanah itu titipan murni, Pak, pun boten angsal diotak-atik. Tapi kalau wadiah yadul domanah itu masih bisa digunakan, diputer oleh pihak bank, asal pokoknya itu dikembalikan ke pihak nasabah. Maka kalau akad pertama tidak cocok, akad kedua tidak cocok, berarti jawabannya ada di akad yang ketiga. Ketika panjenengan top up imani, mengisi saldo kartu etol, itu bukan hutang, bukan nitip, tapi pada hakikatnya jenengan sedang menukarkan uang kartal jenengan, uang fisik menjadi bentuknya uang digital. Sama seperti gini loh, Bu, kalau jenengan badhe umroh haji, biasanya mata uang apa yang ditukarkan? Rupiah ke real, atau mungkin jenengan pengen pegang dolar. Sama seperti itu, karena ketika terjadi akad tukar menukar ini, yang punya uang masih tetap memegang uangnya, walaupun bentuknya sudah berbeda. Sehingga kemudian pihak yang memegang uangnya ini tadi dalam bentuk yang sudah berubah tetap bisa dibelanjakan. Dan ini ada satu fatwa yang disampaikan oleh Syabakah Islamiyah. Syabakah Islamiyah ini kumpulan dari fatwa-fatwa para ulama yang dikelola oleh Kementerian Wakaf Qatar. Kementerian Wakaf Qatar. Dan di situ dalam Syabakah Islamiyah disebutkan satu fatwa, an-nuqud elektronik umlatun fi syaklin elektroni ghairi syaklin waridi. Uang elektronik adalah uang dalam bentuk elektronik, bukan dalam bentuk
kertas atau berbentuk logam. Wa ala dalika fashirauha bi umlatin mukhtalifatin ma'a fil jinsi. Oleh sebab itu, ketika membeli imani dengan mata uang yang jenisnya beda atau sama, au muttafiqatan yu'addu sorfan, maka menukar dari uang kartal menuju uang digital, maka itu menggunakan akad sorf, akad tukar menukar uang. Berarti kalau jenengan top up menggunakan akad tukar menukar bu, di sini ada ketentuan. Yang pertama, jika jenisnya sama, maka wajib sama nominalnya dan harus dilakukan secara tunai. Contohnya apa bu? Uang 100.000 rupiah ditukar dengan 10 ribuan, berarti harus sama nominalnya. Berarti dapat berapa lembar bu? 10.000, 10 lembar, dan itu harus tunai ya dan biadin bu. Jadi harus dalam satu majelis akad. Tidak bisa uang 100.000-nya diserahkan pagi, 10.000-nya 10 lembar baru diserahkan sore. Tidak boleh. Harus akad dalam satu majelis akad. Tapi kalau jenisnya beda, jenisnya beda, boleh beda nominal, tapi harus dilakukan secara tunai. Harus dilakukan secara tunai. Berarti bu, kalau uang kartal ke uang digital, ini jenisnya sama atau beda? Sama. Kalau uangnya beda, uangnya bentuknya beda, tapi mata uangnya kan sama, rupiah ke rupiah. Jadi kalau rupiah ke rupiah jenisnya itu sama, maka bagaimana? Sama nominalnya dan harus dilakukan secara tunai. Ini ketentuan yang pertama. Dan tunai itu pak, dalam fikih ada dua, ada tunai hakiki dan ada tunai hukmi. Kalau tunai hakiki itu berarti yang diterima adalah wujud barangnya. Jadi 100.000 jenengan tukarkan dengan 10.000 10 lembar, jenengan pegang uang 10.000, itu namanya tunai hakiki. Atau ada jenis yang kedua bu, tunai hukmi. Jenengan gak pegang uang fisiknya, tapi diganti dalam bentuk nominal. Berarti pada saat top up imani ini yang kita dapatkan tunai hakiki atau tunai hukmi? Tunai hukmi, karena uangnya sudah berubah wujud dari kartal menjadi digital. Baik, kemudian yang kedua, jika ada diskon bagi yang menggunakan imani itu tidak termasuk riba. Jadi jenengan tidak usah khawatir kalau belanja menggunakan imani kemudian kok harganya lebih murah. Misal kalau uang tunai 100.000 tapi menggunakan imani jadi berapa pak? 95.000 atau bahkan 10.000, itu boleh. Itu bukan riba. Kenapa? Karena akad yang digunakan bukan akad hutang. Maka dari pihak penjual atau provider, mereka punya keleluasaan, mereka punya kebebasan untuk memasang harga jika ditransaksikan menggunakan uang digital. Baik, kemudian yang ketiga, biaya pembelian kartu dibolehkan karena di situ adalah akad jual beli kartu. Pinten pak harga kartu iman ini? Jenengan baru pertama kali punya tugas itu pinten? 50 ya? 10.000 lebih pak, ya. 10.000 ini memakai monopoli, pakai kartu monopoli, ya.
Ya antara 30 atau 50 kalau tidak salah ya. Ya, itu boleh Pak. Jadi ini jangan dianggap sebagai riba fadl, karena pada saat jenengan beli pertama kali yang terjadi adalah akad jual beli kartu. Itu boleh. Ya, dan ini bagian dari ketentuan fasilitas. Kemudian yang keempat, biaya admin top up dibolehkan. Ya. Ini jenengan harus garis bawahi, kalau ada biaya admin jenengan tidak boleh protes, wah ini riba Mbak, tidak boleh seperti ini, ada tambahan biaya. Tidak. Biaya admin top up ini adalah bagian dari upah atas layanan yang mubah. Layanannya apa? Itu kan menukar uang tadi, di situ ada upahnya. Kalau di money changer ada upahnya atau tidak Pak? Ada. Oke, ini dibolehkan. Jadi ini bukan bagian dari riba, tapi bagian dari upah ketika kita mendapatkan fasilitas jasa. Oke. Kalau sekarang misal kita top up 50.000, biasanya ditambah harganya menjadi 52.500. Itu boleh Pak. Oke. Jadi sekali lagi admin ini bukan dianggap sebagai apa? Riba. Baik. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, oke, ini saya lanjutkan juga terkait akad menabung di bank. Oke, akad menabung di bank. Sebagaimana yang tadi sudah kami singgung, ada dua akad yang banyak digunakan. Yang pertama adalah akad qard, akad hutang. Dan salah satu ulama yang berpendapat ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyatakan itu. Ini bukan akad titipan, tapi ini adalah akad hutang. Jenengan nabung sebenarnya jenengan hutangi pihak bank. Maka dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan bahwa alasannya atau dalilnya bahwa bank pasti memanfaatkan uang nasabah sehingga tidak bisa disebut sebagai wadiah. Maka kalau itu adalah akad qard, Bu, jenengan nabung menggunakan akad utang, di antara ketentuannya jenengan tidak boleh mendapatkan hadiah jika hadiah itu didasarkan kepada nominal tabungan tertentu dan tidak didapatkan oleh nasabah yang lainnya. Jadi misal jenengan karena tabungannya banyak, angsal apa Bu? Nah, tas, jam, atau cangkir, atau kalender, itu bagian dari manfaat yang jenengan dapatkan dari akad hutang piutang. Maka manfaat itu karena dihukumi sebagai riba sehingga tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Itu bukan hibah, Bu. Itu bukan hadiah sukarela pemberian boten. Itu adalah riba sehingga tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima kecuali kalau semua nasabah dipukul rata semuanya mendapatkan kalender, baru itu boleh. Kenapa? Itu eman pada ditolak. Jadi intinya semua manfaat ini hampir sama dengan bunganya, Bu. Tidak ada bedanya dengan bunga. Karena ini adalah manfaat yang ditimbulkan dari akad hutang. Ini saya sampaikan, ini fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian yang kedua, bagian konsekuensi dari akad qard ini kata beliau, bunga bank, jenengan kalau nabung di bank ada bunganya, tidak boleh digunakan untuk sedekah, apalagi digunakan untuk bayar zakat. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran yang salah, Bu, bahwasanya harta itu bisa dibersihkan dengan sedekah dan
zakat. Ya memang itu memberikan kepada yang berhak. Tapi kalau yang jenengan berikan itu adalah sesuatu yang haram, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Ada pejabat, karena dia tahu pejabat itu pasti uangnya itu syubhan, ada uang halal walaupun lebih banyak haramnya, misalnya kan seperti itu. Akhirnya apa? Wis aku tak budal kaji ae. Budal kaji nih damel duit nopo? Duit korupsi. Apapun itu namanya, yang penting hasil korupsi. Sampai sana Bu, tidak bisa lihat Ka'bah. Kenapa? Karena berangkatnya pakai uang haram. Jenengan kan pasti sudah pernah dengar kisah-kisah seperti itu. Orang yang berangkat ibadah itu pakai uang haram, pasti nanti terjadi sesuatu ketika di tanah suci. Mbuh niku mangke moro-moro gendeng, moro-moro hilang ingatan, tidak bisa lihat Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa Bu kemudian uang kita yang bercampur dengan harta syubhat itu dikeluarkan dalam bentuk sedekah dan zakat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, silakan dikeluarkan tapi untuk kemaslahatan umum. Karena kalau khawatirnya dibakar, khawatirnya malah madaratnya lebih besar. Atau mungkin kalau dibiarkan di situ saja juga nanti ada madaratnya. Maka ambil saja, tapi gunakan untuk kemaslahatan umum, karena yang menggunakan tidak hanya kaum muslimin. Contohnya apa Bu? Digunakan untuk kemaslahatan umum, bangun jembatan, memperbaiki aspal, bangun balai RW misalnya, apa kira ambruk lagi Pak, pos kamling dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang ketiga, fatwa dari beliau, apakah kemudian kita tidak boleh nabung di bank? Boleh, tapi hanya dalam kondisi darurat. Baik, kemudian yang kedua, akad menabung di bank ini bukan akad koret, tapi akad wadiah, akad titipan. Dan ini merupakan salah satu fatwa dari DSM MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, yang mereka membagi wadiah di sini ada dua. Ada wadiah yadul amanah, wadiah yadul domana. Wadiah yadul amanah berarti ini adalah titipan murni. Kalau itu adalah titipan murni, berarti tidak boleh diotak-atik oleh pihak bank, dan di situ tidak ada bagi hasil. Maka yang disayangkan di bank syariah itu kan hanya akad wadiah saja yang disebutkan, tapi tidak dirinci ini wadiah apa. Seharusnya dirinci, jenengan mau pakai yadul amanah berarti murni nitip atau yadul domana. Jenengan ridho digunakan oleh pihak bank, kemudian dikelola, kalau ada hasilnya bagi hasil. Ini namanya mudharabah. Maka lagi-lagi yang masih harus dievaluasi dari akadnya ini harus ada kejelasan. Di bank syariah itu wadiahnya wadiah jenis apa. Kemudian yang kedua, wadiah yadul domana, yang tidak berupa titipan murni tapi boleh dikelola oleh pihak bank. Dan kalau di situ ada keuntungan Bu, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah keuntungan dari wadiah itu boleh dimanfaatkan atau tidak? Ini wadiah secara umum, tidak berkaitan dengan bank saja. Yang pertama, menurut Imam Malik, kemudian Imam Laith bin Sa'ad dan Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan boleh digunakan atau boleh dimanfaatkan keuntungan wadiah itu asal pokoknya dikembalikan kepada pemilik harta. Jadi kalau kita kembalikan pendapat ini, boleh dikelola kemudian hasilnya kembali ke bank, tapi pokoknya harus dikembalikan kepada nasabah. Sewaktu-waktu kalau nasabah ingin menarik kembali uangnya harus siap. Kemudian yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah dan Al-Imam
Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, mereka mengatakan tidak boleh. Keuntungan dari wadiah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Apa? Ya, pihak bank tidak boleh memanfaatkan. Lalu dikemanakan keuntungan itu? Harus disedekahkan. Atau kalau bahasa sekarang apa? CSR katanya. Jadi dirubahkan dalam bentuk CSR dan pokoknya dikembalikan kepada pemilik harta. Karena memang menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, seharusnya wadiah itu tidak boleh dimanfaatkan. Kalaupun memang kepeksa ingin dimanfaatkan darurat dan sudah izin, maka kalaupun ada keuntungannya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang mengelola dananya itu. Baik, kemudian yang terakhir, ini di luar pendapat ulama madhab, misal Ibnul Qayyim, kemudian Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan pemilik harta boleh memilih antara mengambil kembali pokoknya atau mengambil keuntungan dari dana titipan yang dikelola. Jadi bukan kembali urusannya pihak bank, tapi jenengan yang nitip tadi, jenengan yang berhak menentukan. Kalau ternyata keuntungannya itu lebih besar dari pokoknya, silakan. Tapi ini pendapat dari di luar ulama madhab. Betul ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pembahasan kita terkait imani atau top up imani, yang bisa kita simpulkan bahwa akad yang paling sesuai adalah akad sorof atau akad tukar menukar uang, yang di situ dibolehkan untuk mengambil diskon atau manfaat. Maka nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas e-wallet, dompet digital. Bagaimana dengan dompet digital, ShopeePay dan teman-temannya itu? Apakah kemudian kalau di situ ada cashback boleh dimanfaatkan atau tidak? Sampai sini barangkali ada yang didiskusikan, Bapak Ibu. Oke. Tadi disebutkan untuk top up money itu ada 3 tadi. Jadi hutang, titip dan menukar, dan yang dibolehkan dalam menukar. Mohon dijelaskan aplikasi di kehidupan sehari-hari itu, misalkan akad hutang, titip itu. Karena yang kami tahu itu kita tukar tapi melalui mobil banking gitu. Atau kita beli di Indomaret atau supermarket lah gitu. Mohon barangkali sehari-harinya itu apa sih itu yang dari ketiga itu. Terus yang kedua, berikut Pak Khairul, yang pertama tadi top up itu ada 3. Jadi hutang, kon, wadiah, titip, dan short menukar. Dan yang dibolehkan adalah menukar, atau bisa kita katakan beli gitu tadi. Nah ini yang hutang itu, karena yang kami tahu itu kita menggunakan misalkan sekarang ini dengan mobil banking, dengan HP udah kita bisa top up, atau mungkin yang lain ini mohon dijelaskan dari ketiga kita. Baik, ya, sambut ya. Ada lagi ini sebenarnya yang kaitan sama terutama di bank syariat. Ya seperti yang disampaikan tadi, ada wadiah dan mudharabah. Nah, memang di wadiah itu tidak disebutkan wadiah apa, tapi kalau mohon maaf ya, kalau misalkan kami itu tidak mempermasalahkan, artinya secara akad dalam hati itu apakah dibolehkan. Terus kemudian kalau mudharabah, misalkan namanya mudharabah bagi hasil, itu kan kalau ada hasil atau untung alhamdulillah, tapi rugi mestinya harusnya ya juga dibagi ruginya kan itu. Nah
selama ini kan tahunya kita itu pasti untung gitu kan. Itu gimana? Terima kasih. Oke.